Kesetaraan gender bukan sekadar memberi ruang bagi perempuan, tetapi memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpendapat, dan memimpin. Kesetaraan gender tetap menjadi isu penting karena hingga hari ini perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Banyak perempuan harus berjuang melawan stereotip peran domestik, beban ganda antara pekerjaan dan keluarga, serta budaya patriarki yang membatasi ruang gerak mereka. Di dunia kerja, perempuan masih kerap mengalami diskriminasi seperti upah yang tidak setara, peluang promosi yang lebih kecil, hingga bias dalam proses rekrutmen. Dalam bidang kepemimpinan, suara perempuan sering kali terpinggirkan, meskipun mereka memiliki potensi yang sama atau bahkan lebih baik. Kesetaraan gender bukan hanya soal memberi akses, tetapi juga menghapus sistem dan norma yang membuat perempuan sulit berkembang. Dan di video kali ini, kita akan membahas 2 artikel penting tentang bagaimana perempuan berjuang menembus birokrasi dan mencapai posisi kepemimpinan. Pada artikel pertama, membahas perempuan dalam birokrasi negara berkembang, sedangkan pada artikel kedua, fokus pada PNS perempuan di Indonesia. Pendekatan yang kita pakai untuk membandingkan kedua artikel tersebut yaitu 5W1H. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Artikel pertama yang kami pilih yaitu Breaking Barriers, Promoting Women's Participation in Bureaucracy in Developing Countries. Sedangkan artikel kedua yang kami pilih berjudul Indonesian Women Civil Service Leadership, Analysis of Career Progression, Opportunity, and Constraint. Artikel pertama berfokus pada pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam birokrasi serta dampaknya terhadap kualitas kebijakan dan pembangunan sosial ekonomi. Kemudian dilanjut oleh artikel kedua yang menganalisis terkait adanya peluang dan hambatan yang dilalui oleh 320 pegawai negeri sipil bergender perempuan di Indonesia untuk mencapai posisi kepemimpinan. Dalam analisis SWOT, artikel pertama menceritakan bagaimana peningkatan partisipasi perempuan dalam birokrasi bisa memperkuat demokrasi serta adanya pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Sedangkan pada artikel kedua menjelaskan terkait hambatan nyata yang dilalui oleh pegawai negeri sipil perempuan di Indonesia dan peluangnya dalam meraih jabatan struktural khususnya eselon dan open bidding. Pada artikel pertama, aktor utamanya adalah birokrasi pemerintahan dan perempuan sebagai aktor yang sedang didorong untuk berperan lebih aktif dalam posisi-posisi strategis. Peran perempuan dalam birokrasi ini dianggap penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Sementara jika kita beralih ke artikel kedua, subjek utamanya adalah 320 PNS perempuan di Indonesia yang disurvei mengenai kemajuan karir mereka. Aktor pendukungnya di antara lain suami, ibu, manajer langsung yang sportif, begitu juga bawahan. Sedangkan aktor penghambatnya bisa berupa sistem patriarki budaya, otoritas politik tertinggi yang dapat mempengaruhi promosi, dan sistem SDM yang kurang transparan. Penelitian dan isu sosial pada artikel 1 ini berkembang dalam konteks kesetaraan gender yang relevan di abad ke-21. Tahun penelitiannya tidak disebutkan secara spesifik. Sementara, artikel kedua ini dipublikasikan pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa temuan ini relevan dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Masa-masa krusial saat mereka harus membuat pilihan dan bermanuver dalam karir adalah ketika mereka berupaya
naik ke jenjang eselon, terutama dalam proses promosi atau open bidding, atau juga lelang jabatan. Isu artikel pertama ini penting karena perempuan masih mengalami hambatan dalam birokrasi, dan keberadaan mereka dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat demokrasi dan juga pembangunan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dapat memperbaiki pengambilan keputusan dan juga mendorong kebijakan yang lebih adil. Sementara, pada artikel 2, pentingnya sebuah penelitian yakni untuk memahami faktor-faktor kunci, seperti hubungan keluarga, yang dimana mendorong kesuksesan PNS perempuan dan mengidentifikasi hambatan sistemik dan budaya seperti beban ganda dan juga patriarki, yang dimana menghalangi mereka mencapai posisi puncak. Adapun alasan dan kendalanya, meskipun memiliki kualifikasi yang tinggi, kemajuan mereka pun bisa terhadap pertama, beban ganda, di mana beban ganda itu sendiri adalah tuntutan tradisional yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga dan juga keluarga. Kedua, kultur patriarki, adanya interpretasi keagamaan dan budaya yang lebih dominan, yang membuat perempuan harus menjaga loyalitas kepada laki-laki jika ingin maju. Ketiga, kurangnya transparansi sistem yang seringkali diwarnai ketidakadilan, kurangnya transparansi, dan dipengaruhi oleh faktor politik, dan bukan murni dari meritokrasi. Mengenai ruang lingkup penelitian, pada artikel pertama, cakupannya adalah birokrasi di negara-negara berkembang, termasuk contoh nyata seperti India dan Rwanda. India sendiri menerapkan kebijakan kuota dan program pelatihan untuk perempuan, sementara Rwanda dikenal dengan adanya kebijakan kuota gender yang sukses dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan. Adapun penelitian pada artikel kedua, cakupannya adalah pada layanan sipil di Indonesia yang mencakup berbagai jenjang dan posisi di birokrasi pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan sebagai kolaborasi antar lembaga di dua negara yang menentukan di mana analisis data dan penulisan dilakukan. Di Indonesia sendiri, yaitu di Universitas Padjadjaran, khususnya pada Center for Decentralization and Participatory Development Research yang berperan khusus dalam pengumpulan data dan analisis awal. Sementara di negara lainnya, yaitu Australia, itu dilaksanakan di Flinders University dan Southern Cross University yang berperan dalam analisis statistik lanjutan, penulisan, dan publikasi. Pada artikel 1, strategi yang ditempuh meliputi penerapan kebijakan kuota gender, program pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta pengaturan kerja yang fleksibel seperti telecommuting and flex time. Contohnya, India mengimplementasikan kebijakan reservasi dan pelatihan kepemimpinan perempuan. Sementara, Rwanda menggunakan kebijakan kuota yang diatur melalui konstitusi dan undang-undang pemilihan. Sementara juga pada artikel 2, keberhasilan karir sangat bergantung pada dukungan keluarga, hubungan interpersonal yang kuat dan suportif, serta kualitas individu yang tinggi, berpengalaman luas, dan motivasi untuk berinovasi. Jadi, kalau kita tarik inti dari penjelasan teman-teman tadi, kesimpulannya, kedua artikel sepakat bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam birokrasi. Artikel pertama memberi gambaran global dan solusi berbasis kebijakan makro, sementara artikel kedua memberi gambaran mikro tentang realita PNS perempuan Indonesia, lengkap dengan faktor sosial, budaya, dan organisasi yang menghambat. Kombinasi kedua artikel ini memberikan perspektif menyeluruh dari kebijakan global hingga tantangan lokal. Terima kasih sudah menonton video penjelasan kami hingga akhir. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.